apakah ini sinyal dari PDIP akan bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran sehingga untuk mengusung kandidat di Pilgub Jakarta, PDIP lebih memilih kandidat yang lebih soft dibandingkan Anies maupun Ahok. Ibaratnya Mas Pramono ini kan jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi selama ini. Karena ia kan Hmm. kabinet kan orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan juga orang yang dipercaya oleh Bu Mega. Paling tidak ini juga akan menghubungkan bagaimana apakah nanti kalah Pramono Rano di Jakarta, paling tidak hubungan atau komunikasi politik PDIP di akhir dengan Jokowi maupun pemerintahan baru nanti di Prabowo Gibran nggak terlalu buru-buru aman. Halo Tribuners, Tribuners dan Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Anies Baswedan pada akhirnya tidak diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta meskipun Anies Baswedan punya elektabilitas tertinggi. Hari ini PDIP mendaftarkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai jagoan partai berlogo banteng ini. Dengan tidak diusungnya Anies Baswedan, lantas bagaimana nantinya suara pendukung Anies Baswedan akan memilih calon pemimpin Jakarta. Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Aljabar Strategi Kada Mas Rifki Caniago dalam Tribun Fokus hari ini. Mas Rifki, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Nila. Terima kasih. Baik, Mas Rizky, kita sama-sama beberapa kali berdiskusi bagaimana jalannya Pilkada Jakarta, siapa yang diusung PDI Perjuangan, dan hari ini gamblang terbuka, bukan Anies Baswedan rupanya Mas, tapi Pramono Anung dan juga Rano Karno yang kemudian diusung oleh PDIP untuk melawan Ridwan Kamil Suswono. Sebagai pengantar, bagaimana melihat keputusan PDIP ini Mas Rifki? Ya, saya membaca dari keputusan dari PDIP ini udah cukup lama ya. Artinya Hmm. tentu eh, saya menyebutnya sebuah kebimbangan dari PDIP karena tidak mudah bagi PDIP untuk memutuskan antara Anies dengan Ahok. Oke, secara logika elektoral, Anies memang surveinya paling tinggi, bahkan mengalahkan RK maupun Ahok. Tapi secara logika ideologis, ada Ahok juga di PDIP. Karena cukup susah mempertemukan antara pendukungnya Ahok dengan pendukungnya Anies, ibarat minyak dan air ya. Makanya ini yang menyulitkan. Namun pada sisi lain, saya juga membaca bahwa pilihan PDIP dalam menentukan cagup maupun cawagup untuk melawan RK Suswono ini cenderung bukan kepada logika elektoral, tapi kepada logika langkah politik nasional ke depan. Hmm. Artinya ini juga bagian dalam rentetan politik PDIP untuk melihat ruang-ruang yang cukup mudah untuk dimasuki, apakah akan berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Dan saya rasa tentu ini tidak bisa dipisahkan apakah ini sinyal dari PDIP akan bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran sehingga untuk mengusung kandidat di Pilgub Jakarta, PDIP lebih memilih kandidat yang lebih soft dibandingkan Anies maupun Ahok. Hmm. Artinya kandidat yang nggak frontal dengan pemerintah pusat, paling tidak dengan kalah pun PDIP di Jakarta, ini tidak akan menyulitkan bagi PDIP untuk berkomunikasi secara politik dengan Prabowo maupun Gibran. Begitu, Pak. Mhm. Oke, ada sinyal dari Pramono Anung ketika mendaftar di KPUD Jakarta mengatakan sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo, bahkan didukung penuh oleh Presiden Jokowi untuk maju di Pilkada Jakarta. Kalau dari Mas Rifki melihat sinyal dukungan dan restu dari Presiden Jokowi ini seperti apa, Mas? Ya, saya membaca bahwa pilihan PDIP ke Pramono ini tentu juga ada sebab ya. Apakah ini Hmm. kepentingan dari PDIP main secara halus, main cantik dengan memilih orang PDIP. Ibaratnya Mas Pramono ini kan jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi selama ini. Karena ia kan Hmm. kabinet kan. Orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan juga orang yang dipercaya oleh Bu Mega. Kenapa memilih Mas Pramono? Meskipun secara elektabilitas dia jauh dibandingkan Ahok maupun Anies, mungkin figur lain di PDIP. Dan tentu pilihan ini lebih kepada komunikasi politik bagi PDIP ke depan, apakah PDIP lebih mementingkan menyolidkan beberapa kelompok yang ada di internal Golkar. Mungkin ketika misalnya PDIP memilih Mas Pramono, tidak terlalu menyakiti Ahok dan juga Ahoker, Ganjaris dan lainnya gitu kan. Karena Ya. kan secara nggak langsung pilihan politik yang akan diambil oleh PDIP mendukung Anies ini mematikan kartu Pak Ahok dan juga memberi ruang sempit untuk Pak Ganjar di Pilpres 2009. Hmm. Makanya pilihan-pilihan politik yang diambil oleh PDIP ini apakah dengan memilih Mas Pramono, paling tidak ini juga akan menghubungkan bagaimana apakah nanti kalah Pramono Rano di Jakarta, paling tidak
hubungan atau komunikasi politik PDIP di akhir dengan Jokowi maupun pemerintahan baru nanti di Prabowo Gibran nggak terlalu buru-buru aman. Paling Hmm. tidak ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi. Apakah ini pilihan untuk Pilgub ini menguntungkan bagi Pak Jokowi ataupun juga bagi PDIP? Karena kan ketika Anies maju di Pilkada Jakarta dengan PDIP, potensi menangnya besar, meskipun ada PKS di RK. Yang jelas, ketika memilih Anies sebagai sebagai cagup oleh PDIP, bagi PDIP ibarat pedang bermata dua. Artinya bisa menguntungkan secara elektoral untuk PDIP untuk maju di Pilpres 2009. Yang kedua, jadi Anies nggak akan maju lewat PDIP. Hmm. Bahkan pada sisi lain, ini Anies juga akan mengancam ruang bagi Prabowo maupun Gibran, bahkan Hmm. Jokowi nantinya. Makanya faktor ini tentu juga akan menyulitkan bagi para elit politik untuk menentukannya, karena memang skema elit lebih menentukan dibandingkan skema elektabilitas. Oke, orang maju pilkada karena elektabilitas, sampai hari ini orang maju karena apakah disetujui elit atau tidak. Oke, artinya meskipun akhirnya tidak memilih memilih Anies Baswedan dari awal PDIP tidak kemudian fokus untuk meraih kemenangan di Jakarta, Mas Rifki. Ya, kalau kita membaca skema koalisi gemuk dengan mengusung RK, tentu tidak realistis bagi PDIP kecuali mengusung Ahok maupun Anies. Karena Hmm. dua figur ini pilihan bagi PDIP untuk berpotensi menang. Kalau Anies mungkin menang besar ya, tapi Ahok masih ada potensi menang ketika head-to-head dengan RK. Tapi ketika pilihan yang diambil oleh PDIP itu adalah Pak Pramono maupun Rano, ini bukan bermaksud untuk meremehkan, tidak. Tapi dengan waktu yang pendek ini, ya Hmm. berapa 3 bulan ya, artinya tidak mudah bagi Pramono Rano untuk bisa membangkitkan, ya artinya pemilih yang akan diambil oleh PDIP untuk mendukung ini. Karena secara nggak langsung PSI maupun Pak Jokowi kan di RK. Begitupun Ya. Pak Prabowo. Artinya tentu segmentasi yang dimiliki oleh Pramono Rano tentu segmentasi yang itu yang selama ini apakah pemilih Anies swing voter atau bagaimana? Hmm. Ketika Anies tidak maju, apakah ada potensi pemilih Anies pun nggak berpihak, dia netral. Artinya pertarungan yang ada ini pertarungan pemilih yang sedikit yang diperebutkan oleh Pak Pramono, Pak RK, dan juga Darmakun yang independen itu. Hmm. Oke, peluangnya seperti apa, Bang Rifki, untuk kemudian melihat kemana sih larinya nantinya begitu ya pendukung Anies Baswedan ini dengan adanya dua pasangan calon ditambah nanti satu calon independen. Kecenderungannya kalau melihat dari background pemilih dari Anies Baswedan ini akan berlabuh kemana? Ya, kalau saya membaca, tentu ada pilihan ketika misalnya pemilih Anies atau yang menyatakan bahwa masih rasional untuk melihat politik Jakarta, tentu ada Hmm? potensi mereka akan melihat RK atau mungkin melihat Dul ya. Artinya ini juga akan ada berimbang nih. Tetapi ketika misalnya Mas Anies tidak berpihak juga, masih netral dalam Oke. pilkada Jakarta, saya ragu nih mungkin apakah nanti mereka akan golput atau mungkin akan memilih independen demi biar nggak terpilih dua yang dari partai politik ini. Tapi paling tidak bahwa yang independen pun dinilai pun terafiliasi dengan RK kan, dianggap Mhm. cagup boneka dan sebelumnya. Paling tidaknya kalau secara referensi tidak ada pemilih Anies ini yang mewakili ketiga pasangan ini. Pertanyaannya, apakah keberpihakan Anies juga akan menentukan atau tidak? Karena memang Anies berpihak dan juga akan membawa kelompok pemilihnya untuk menentukan pilihan politik. Dan saya rasa tentu meskipun Anies secara politik tidak maju di Pilkada Jakarta, secara kultur maupun secara mobilisasi pergerakan suara, dia akan menentukan Hmm. kemanakah Anies berpihak, maka itu akan diuntungkan per kandidat. Kenapa saya berkata seperti itu, Mbak? Karena memang pilkada Jakarta kan 2 putaran, berbeda dengan pilkada daerah lainnya. Artinya misal kita anggap yang bertarung itu adalah Rano Karno dan juga RK di putaran kedua. Ini kan juga menyebabkan bahwa secara nggak langsung pertemuan para kandidat dengan Anies juga akan menentukan kemenangan. Hmm. Kecuali memang PDIP, Pramono Rano tidak mementingkan kemenangan pilkada, tapi mementingkan pada langkah politik nasional. Ini mungkin mungkin saja ada negosiasi dalam politik Jakarta ini gitu. Mhm. Oke, lalu kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, apakah kemudian Anies dalam hal ini akan pasang badan untuk menunjukkan keberpihakan pada satu calon, begitu ya? Kalau kita lihat
bagaimana kemudian dilema yang terjadi atau yang dihadapi Anies sempat diusung oleh PKS, sempat digadang akan diusung oleh PDI Perjuangan juga. Lalu apakah kemudian dalam situasi ini Anies Baswedan akan bersikap untuk kemudian berdiri di salah satu calon, Mas Rifki? Ya, saya nggak langsung ingin memutuskan seperti itu, karena ini kan baru tanggal 28 ya, ada Ya, harapan besok 29. Kan ada skema juga PKB yang isunya mau balik badan, tapi ya. dibantah kan. Ada skema bahwa koalisi partai non-parlemen, ya Pak Hanura, apakah P3 juga akan membangun koalisi, ditambah Partai Umat dan lainnya, sehingga mencapai 7,5%, sehingga bisa Hmm. mengusung Anies di luar partai-partai besar. Dan kartu mati bagi apa kartu mati untuk bisa bergerak di Jakarta kalau kita berpatokan atau bereferensi ke partai besar, tapi bonus bagi partai-partai kecil yang mampu menyelamatkan nyawa Anies di Pilkada Jakarta. Makanya seberapa baik partai-partai lain itu mau berkorban. Artinya pengorbanannya besar nih karena melawan koalisi besar. Makanya yang saya lihat bahwa tidak mudah juga bagi Caimin untuk bisa memutuskan lebih awal untuk mendukung Anies karena baru muktamar dan ada muktamar tandingan di Jakarta. Tentu itu akan Hmm. berisiko bagi Caimin. Dan saya rasa pendaftaran kan itu kan besok tanggal 29 sampai jam 12 malam. Ya. Artinya apakah ada kejutan di last menit? Bisa kemanakah Anies pasca gagal di Pilkada Jakarta? Ini yang kita lihat. Apakah dia masih akan berpolitik atau mungkin punya gerakan lain? Karena secara nggak langsung dia punya beban elektoral yang harus dia bawa kemana-mana. Karena kalau dia berhenti di politik, maka dia juga akan kehilangan panggung untuk menatap Pilpres di 2009. Hmm. Atau memang ketika gagal di pilkada ini, Anies akan memutuskan bergabung dengan partai politik. Tapi kalau hari ini Anies bergabung dengan partai politik, rugi karena dia kehilangan momentum di pilkada begitu. Mhm. Oke, kita masih akan melihat bagaimana berjalan sampai tanggal 29 ya, Mas Rifki ya, untuk kemudian masih cair sekali, masih ada kemungkinan artinya Anies Baswedan untuk kemudian bisa diusung juga di Pilkada Jakarta dan pastinya itu akan menambah keseruan juga dinamika yang ada di Jakarta sendiri. Dengan hadirnya Pramono Anung Rano Karno begitu ya, bukan Anies Baswedan Rano Karno, bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono atau bagi koalisi Kim Plus sendiri dibacanya seperti apa, Mas Rifki? Artinya, apakah hadirnya Pramono Anung Rano Karno ini justru menguntungkan bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono atau seperti apa? Ya paling tidak ini juga memberikan napas lega lah bagi Hmm, RK Susono ya. Artinya karena kan dikhawatirkan ketika Anies di kubu PDIP kan pemilih PKS juga ragu-ragu kan. ya. Karena memang Anies dan juga PKS kan sekutu lama. Karena dampak dari pilihan politik PKS yang bergabung dengan Kim Plus kan juga banyak beberapa dewan pakar yang mundur dari PKS. Ini satu dampak Hmm, negatifnya. Dan ini juga terlalu berisiko bagi RK ketika misalnya Anies maju lewat PDIP karena potensi menangnya besar. Dan tentu dalam kacamata RK Suswono, kalau saya eh, boleh menerka yang Rano Karno paling tidaknya keringat yang dikeluarkan oleh RK Suswono tidak terlalu banyak untuk bisa hmm, memenangkan pilkada ini karena memang kalau kita melihat dalam ini kan pilkada ini kan momentum untuk menyolidkan kalau keuntungan ketika misalnya PDIP memilih Ahok meskipun dia kalah ini lebih gampang solidkan karena memang figur Ahok cukup kuat secara elektoral apalagi Jakarta ya. Dan ketika Pramono Rano, ya meskipun Dul ini secara story dekat dengan Betawi, ini pada filmnya juga kan, tapi untuk mempaketkannya Pramono Rano ini kan juga butuh waktu dalam waktu pendek 3 bulan ini. Dan bagi saya beda dengan Anies petahana Jakarta yang udah bekerja untuk Jakarta, tentu dia punya aktivitas yang juga dikenal oleh masyarakat. Dan saya rasa ini yang membuat lega dari Kim Plus bahwa ketika pilihan politik yang diambil PDIP memilih Pramono Rano itu lebih cantik dibandingkan dia memilih Anies karena tidak akan menganggap ancaman dia dinilai sebagai langkah frontal PDIP untuk main di Pilkada Jakarta gitu. hmm. Oke, Mas Rifki ini Gitu. bagi kedua pasangan calon begitu ya, kan Ya. pasti ada plus minusnya atau pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kita bisa membandingkan bagaimana kemudian secara rekam jejak
Mas Rifki melihat kedua pasangan calon yang muncul ini seperti apa, Mas? Apa saja kemudian keuntungan atau kelebihan dan juga kekurangan masing-masing kandidat? Ya, tentu penilaian kita tentu bukan mengeliminasi independen ya, tapi paling Ya. tidak karena kita berpatokan kedua pasang yang didukung politik, ya tentu Pramono Rano maupun dengan Ridwan Kamil Suswono. Dan saya rasa keempat orang ini berpengalaman, apakah berpengalaman di pemerintahan maupun di legislatif ya. Artinya Hmm. Pak Suswono juga bagus, Pak Ridwan Kamil juga bagus sebagai arsitek dan juga pernah jadi gubernur. Begitupun Pramono ini kan kalau dinilai kan orang yang begitu dipercaya oleh PDIP, jadi sekjen orang dipercaya oleh Jokowi di kabinet. Hmm. Begitupun Rano Karno, dia kan juga menang di pileg kan. Artinya kalau secara politik saya nggak meragukan dari empat orang ini, karena tentu dia memiliki nilai yang cukup besar dan juga bagus untuk dilihat sebagai politisi. Tetapi tantangannya adalah bahwa dua figur ini saling melengkapi. Misalnya ketika Pramono Rano, mungkin Ranonya lebih menonjol. RK Susono lebih kuatnya RK-nya dibandingkan Susono secara elektoral. Karena memang kalau kita memandang pilkada kan nggak hanya bisa dilihat dalam konteks kemampuan dia secara profesional, tapi kemampuan dia secara elektoral. Gitu. Artinya bagus untuk mengatasi sebuah persoalan, ya yang paling jadi menteri, karena memang tidak ada ujian elektoral untuk bisa mendapatkan ujian intelektual. Makanya proses politik yang dilalui orang untuk bisa terpilih di Jakarta ya one man one vote ya demokrasi. Kehebatan orang itu bisa diakui dalam pemilu itu adalah dia terpilih. Bukan dia banyak orang hebat di politik tapi nggak terpilih kan. Artinya Mhm. ini yang juga akan jadi PR bagi RK yang OTW dari Jabar Jakarta. Karena memang saya menganggap bahwa RK ini kan melihat kalau maju di Jabar kan pasti terpilih lah kan karena bagus. Tapi ketika dia maju ke Jakarta dia mulai dari nol. Ya tentu berbeda dengan makanya saya rasa mungkin peluang itu yang dibaca juga oleh PDIP bahwa ketika memang ada Rano Karno sebagai wakilnya Pramono paling tidak identik dengan pemilih yang ada di Jakarta dan khawatirnya karena RK juga punya PKS Ya. yang secara klaim itu karena ada peran Anies juga atas kenaikan suara PKS di pileg kemarin. Makanya saya rasa ini juga akan kita lihat tantangannya sama antara RK maupun Susono maupun antara Pramono Rano gitu. Mhm. Akan punya tantangan yang sama untuk bagaimana kemudian punya ide begitu ya atau punya gagasan untuk bisa menggayat warga Jakarta. Apalagi tadi apabila Anies Baswedan tidak mengambil sikap, ada kemungkinan juga banyak warga Jakarta yang akan golput dan tidak menentukan pilihannya atau menjatuhkan pilihan pada calon independen seperti itu ya, Mas Rifki. Kita kan tidak bisa melupakan juga bagaimana di Jakarta ada sosok Ahok yang juga punya elektabilitas yang juga cukup tinggi kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan atau mungkin Pramono Anung sendiri. Apakah peran Ahok yang juga berada di belakang Pramono Anung ini juga bisa memecah suara dan bisa membawa pendukung-pendukung atau simpatisan Ahok ini berlabuh ke Pramono Anung Rano Karno, Mas Rifki? Ya, kalau kita melihat peran dari Pak Ahok yang datang mengantar langsung Pramono Rano ke KPU, Hmm. apakah ini sebagai mentor politik di Jakarta atau mungkin bagian dalam konteks mobilisasi suara agar berpindah ke Pramono Rano, tapi paling tidak tentu akan diuntungkan bagi Pramono Rano. Artinya orang yang merasa puas dengan kinerja dari Pak Ahok ini berpindah pada Pramono Rano. Tapi kita lihat ketika datang ke KPU lebih banyak foto ke Pak Ahok dibandingkan foto ke Pramono Rano. Artinya harapan publik itu Ahok yang maju pilgub, bukan Ya. Pramono Rano. Tapi apakah transfer suara itu akan berpindah atau tidak? Apakah terjadi nggak migrasi antara pemilihnya Ahok ke Pramono Rano? Karena secara kalau kita lihat, kalau dari dua orang ini kan oke misalnya kan, tapi paling tidak bagi warga Jakarta itu yang diingat itu tentu sebagai wali kota Bandung. Tapi secara teknis, apa yang dibutuhkan warga Jakarta dan ke siapa harapan itu muncul? Karena secara nggak langsung kan nggak bisa juga diturunkan secara langsung bahwa orang yang puas dengan Ahok belum tentu dia milih PDIP. Ya. Begitupun figur yang dipilih PDIP, mungkin dia memilih Ahok, mungkin dia merasa Ahok ini bagus secara kinerja.
Dan ini juga ada Ridwan Kamil yang memang arsitek ya, artinya tentu dengan banyak variabel kita lihat bagaimana kinerja di Bandung untuk lainnya. Ini juga akan menunjukkan bahwa Ahok ini apakah dia akan pemilihnya akan berpindah ke Ridwan Kamil atau secara nggak langsung pindah ke Pramono Rano. Karena secara gagasan tentu kebutuhan warga Jakarta ini dikit mirip mirip dan lainnya berlangsung kepada Pramono Rano atau lari ke RK Susono gitu. Makanya secara nggak langsung pemilih Anies masih menentukan swing voter ini karena memang ketika meskipun pemilih Ahok ini besar, tapi dia nggak bisa migrasi secara langsung gitu. Karena memang kenapa dia harus memilih dan lainnya begitu. Oke, masih ditentukan juga bagaimana kemudian nantinya para kandidat ini bisa menggayat suara dari masyarakat sendiri. PR besar apa kemudian, Mas Rifki, yang juga kemudian harus dihadapi begitu ya? Atau strategi macam apa yang harus dijalankan oleh kedua pasangan atau tiga pasangan calon nantinya untuk bisa menggayat suara dan mendapatkan kemenangan di Jakarta? Ya, saya rasa tentu lebih kepada apa personal branding yang dilakukan oleh tiga kandidat ya. Artinya Hmm. positioning politik yang akan dibangun ini kan juga harus berbeda. Kalau RK Suswono dia akan tidak lurus dengan pemerintah pusat, nah, lurus apa sejajar dengan pemerintah pusat atau memang memang sejalur dengan pemerintah pusat. Apa namanya? Pramono Rano, bagaimana narasinya? Narasinya itu adalah mengarah kepada pusat, branding juga politik branding ini juga akan menentukan bagaimana mereka juga akan bergerak ke depannya. Begitu, Mbak. Mhm. Oke, personal branding dari mereka dan juga positioning ya, Mas Rifki ya, positioning dari kedua kandidat. Kalau RK Hmm. Suswono sudah jelas arahnya adalah bagaimana kemudian sejalan atau koalisi dengan pemerintah. Kalau Pramono Anung dan juga Rano Karno nanti pasti harus menjabarkan juga bagaimana kemudian positioningnya untuk bisa memimpin Jakarta ke depan. Terakhir dari saya, Mas Rifki, dari analisa Mas Rifki sendiri, peluang kemenangan Ya. dari kandidat-kandidat yang ada di Jakarta ini sudahkah terbaca akan seperti apa, Mas? Ya, kalau kita melihat peluangnya belum terlalu besar ya. Artinya Hmm. tentu akan lihat ke depan apakah memang PDIP serius untuk Ahok PDIP, Gen PDIP. Figur politik tentu yang ditargetkan bukan hanya kader-kader PDIP untuk memilih, tapi kan pemilih Jakarta secara garis besar. Dan saya rasa ini yang juga akan menyulitkan bagi Pramono Rano. Dan paling tidak tentu poin plus bagi Pramono Rano tentu dengan menjual Dul Karno. Artinya kita melihat dengan peluangnya story film-film Dul anak Betawi ini apakah Hmm. ini akan jadi cerita yang akan dijual oleh Pramono Rano untuk menarik pemilih Jakarta. Tapi kita juga harus lihat bahwa Betawi memang punya besar juga Jakarta. Tapi kan Jakarta ini kan udah milik semua, bahkan orang daerah pun juga berKTP Jakarta hari ini. Artinya seberapa maksimal kita melihat, yang jelas tentu para kandidat yang menawarkan ide-ide yang rasional dan masuk akal. Karena memang ketika misalnya Ahok versusnya Ridwan Kamil menarik ini karena yang disentuh kita lihat. Begitupun Anies dengan RK ini juga menarik. Tapi ini lebih kepada strategi partai PDIP untuk melihat bagaimana untuk menyiapkan strategi-strategi itu bisa mengalahkan RK Suswono. Kalau itu terjadi, ini menarik karena memang skema Prabowo Jokowi karena Golkar harus kehilangan
kader di Jakarta ketika migrasi dari Jawa Barat ke Jakarta. Golkar yang paling dirugikan ketika misalnya RK kalah di Jakarta gitu. Oke, ini masih cair sekali bagaimana kemudian nanti masing-masing koalisi akan berstrategi begitu ya, 12 partai politik bersama Kim Plus, dan harus dilihat juga bagaimana strategi PDIP yang secara tunggal kemudian berdiri untuk mendukung Pramono Rano Karno, dan juga di Kim Plus ada Ridwan Kamil dan juga Suswono. Kita sama-sama melihat dan juga mengamati ya Mas Rifki ya, dinamika yang masih banyak terjadi, dan jangan lupa juga bahwa pendaftaran masih berlangsung hingga esok hari tanggal 29 begitu, dan kita belum tahu juga kalaupun nanti di last minute akan ada kejutan-kejutan lain lagi untuk kemudian entah itu muncul poros atau kandidat baru membuka peluang Anies Baswedan, atau justru memang sudah tertutup kartu Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Mas Rifki, selamat beraktivitas kembali, Mas. Ya, Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema lain dengan sejumlah narasumber-narasumber lain yang pasti masih dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.